Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Tidak mengeluarkan surat izin keramaian. PSSI memohon kegiatan ini ditunda bisa 1 bulan. Kompetisi dimulai pada bulan November, itu akan selesai bulan Maret. Pemirsa, musim kompetisi Liga 1 dan 2 yang sedianya akan berlanjut mulai 1 Oktober mendatang terpaksa ditunda usai izin keramaian dari kepolisian tidak keluar. Terkait hal ini, manajemen PSMS Medan berharap agar PSSI dapat meyakinkan kepolisian untuk memberikan izin agar beban biaya manajemen klub tidak semakin membengkak. Lanjutan kompetisi Liga 1 dan 2 yang tertunda akibat pandemi COVID-19 sedianya digelar esok 1 Oktober 2020 terpaksa ditunda. Penundaan ini dikarenakan izin keramaian dari kepolisian tidak keluar. Padahal sejumlah persiapan telah dilakukan oleh klub peserta, salah satunya dengan menggelar tes swab bagi pemain dan official tim serta perangkat pertandingan. Bahkan pemain dari klub luar Jawa sudah tiba di Yogyakarta, di mana kota tersebut menjadi salah satu tuan rumah lanjutan Liga 1. Harus diambil ketegasan yang jelas dari pihak federasi dan pemangku kebijakan, duduk sama-sama kita pastikan ini. Oke, tahun ini stop atau tahun depan pasti jalan kayak begitu. Kalau bulan depan tidak ada kepastian juga akan ditunda lagi, ya saya pikir ini akan tidak ada kepastian di dalamnya. Ini akan menjadi beban yang sangat berat buat tim. Sementara itu, supporter Persela Lamongan Lamania berharap Liga 1 tetap bergulir. Pasalnya tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahui kapan pandemi COVID-19 ini selesai. Ya jelas kecewa karena terlalu mendadak, kadang kita persiapan sudah matang dan sebagainya. Harapan supporter ini Liga ini tetap bergulir. Tapi protokol kesehatan itu harus diperhatikan. Karena kita tidak ada yang bisa menjamin kapan corona ini akan berakhir. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan meminta kepada pihak kepolisian untuk memberikan izin dilanjutkannya Liga sebelum bulan Desember. Hal ini dikarenakan jika dimulai bulan November, maka bulan Maret diperkirakan akan selesai dan tidak akan mengganggu puasa Ramadan yang akan dimulai bulan April. PSSI memohon khususnya untuk bisa kegiatan ini ditunda bisa 1 bulan. Tentu mempertimbangkan dengan situasi COVID yang ada. Kami memohon apabila ini memang dimungkinkan, karena kalau kompetisi dimulai pada bulan November, itu akan selesai bulan Maret, sehingga masih ada waktu untuk kita berkompetisi. Pada konferensi pers yang digelar Selasa 29 September, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Awis Tiono menyatakan, Kepolisian Republik Indonesia tidak akan mengeluarkan surat izin keramaian. Polri tidak mengeluarkan surat izin keramaian pada Liga Indonesia Baru 1 dan 2 yang rencananya akan mulai berlangsung pada tanggal 1 Oktober 2020. Sejatinya protokol kesehatan untuk kelanjutan Liga 1 sudah dibuat dengan semua pemain harus menjalani tes swab serta laga dipastikan tanpa penonton. Meski kecewa dan keberatan dengan penundaan kembali Liga 1, namun demi kebaikan dan kesehatan bersama, keputusan ini adalah yang terbaik. Tim Liputan Metro TV. Kepolisian Republik Indonesia tidak mengeluarkan izin keramaian untuk pelaksanaan kompetisi sepak bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia 2020. Keputusan ini keluar 2 hari jelang kick-off Liga 1 dimulai. Bagaimana nasib klub-klub yang sudah siap berkompetisi? Kita akan berbincang dengan CEO PSM Makassar, Munafri Arifudin, dan juga Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awis Tiono. Saya akan sapa dulu para narasumber. Pak Munafri Arifudin, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Awis Tiono, selamat malam. Selamat malam, Mbak Fiani Male. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Awi, ini kan keputusannya sudah jelas bahwa tidak ada izin penyelenggaraan Liga 1 dan 2. Saya akan tanya dulu pendapat dan respon dari klub sejauh ini seperti apa? Ada banyak yang saya baca juga, termasuk pemain mengatakan kecewa. Bagaimana sebenarnya curhatan lebih jauh dari klub, Pak Munafri?
dari klub ini tentu akan sangat berdampak buat klub karena di tengah-tengah persiapan kita untuk melakoni Liga 1 ini seluruh hal-hal yang menyangkut masalah teknis, masalah budgeting dan sebagainya sudah disusun sedemikian rupa. Walaupun memang keadaan sekarang ini memang relatif lebih susah dibanding yang lalu, sehingga tim-tim ini yang kita dipusatkan, tim-tim dari luar Jawa harus memilih kandang di Jawa dan kami sudah memberangkatkan pemain ke Jogja dan sudah siap untuk berkompetisi. Akan tetapi tidak ada izin yang dikeluarkan oleh kepolisian. Tetapi ini persoalan bukan cuma persoalan klub, tapi ini persoalan nasional menurut saya yang harus kita respon secara baik, yang harus kita respon secara secara logis sehingga ini tidak menjadi polemik yang besar seperti itu. Baik, Pak Awi, apa yang mendasari Polri tidak memberikan izin penyelenggaraan padahal penyelenggaraan tidak menghadirkan supporter, kemudian juga sudah siap dengan protokol kesehatan dan pertandingannya difokuskan hanya di Pulau Jawa? Ya, Mbak Fiani ya, seperti apa yang pernah kami sampaikan, pertimbangan tersebut memang diambil, yaitu terkait dengan pandemi COVID-19 ini sampai dengan hari ini belum ada penurunan, khususnya untuk masyarakat yang terinfeksi. Tentunya itulah upaya Polri, salah satunya untuk melindungi masyarakat, kemudian keselamatan jiwa dari masyarakat, tentunya itu yang paling utama. Dan inilah yang sekarang diambil keputusan oleh Bapak Kapolri, walaupun tadi disampaikan dengan berat hati tentunya rekan-rekan pesepak bola, PSSI dan Liga sendiri tidak bisa berjalan, kita juga ikut prihatin. Namun demikian ini adalah suatu penundaan ya, jadi kiranya nanti kan pasti ada evaluasi, apakah ini pandemi bisa menurun atau nanti bagaimana. Tentunya nanti ada yang ditugaskan oleh Bapak Kapolri yang untuk melakukan evaluasi. Seperti kemarin itu hari Senin, Bapak Kapolri telah menugaskan Bapak Asop Kapolri, kemudian bersama-sama didampingi oleh Karubinop, kemudian Direktur Sosbud, kemudian Kabar Yanmin, Mabes Polri, bertemu dengan Menpora. Di sana beliau tentunya menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan apa yang kita hadapi terkait dengan bergulirnya liga tersebut. Dan pimpinan Polri sudah ngambil keputusan bulat bahwasanya tadi terkait dengan pandemi yang tidak menurun, banyak masyarakat yang terinfeksi, kemudian Bapak Kapolri juga telah mengeluarkan maklumat, dan Bapak Kapolri sudah menegaskan di semua tataran untuk tidak mengeluarkan perizinan keramaian. Tentunya ini juga harus ditaati. Dan di samping itu memang saat ini Polri gencar-gencarnya bersama TNI, kemudian Satpol PP dan stakeholder lainnya sedang melaksanakan operasi justisi. Memang ini kontraproduktif kalau kita melaksanakan keramaian, demikian. Oke, baik. Alasannya tentu pertimbangannya adalah kesehatan dan juga keselamatan di masa pandemi seperti ini. Nanti saya minta tanggapan dari kedua belah pihak dan narasumber. Lalu ada harapan dari Ketum PSSI Muhammad Iryawan yang berharap bahwa kompetisi bisa digelar November karena supaya tidak jadi presiden buruk di mata FIFA. Apa tanggapan dari para narasumber? Usai jeda akan kami bahas kembali. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Pak Munafri, saya akan kembali ke Anda. Kalau tadi sudah dijelaskan pertimbangannya lebih jauh oleh Pak Awi, perwakilan dari pihak kepolisian. Ada harapan dari Ketum PSSI Muhammad Iryawan yang supaya kompetisi bisa digelar di bulan November dengan kalkulasi agenda, termasuk juga supaya tidak jadi presiden buruk di mata FIFA terkait dengan penyelenggaraan Piala Dunia U20. Apa tanggapan Anda? Sementara juga PSM Makassar masih bertahan selama 1 bulan di Yogyakarta. Ya, harapan kita sebenarnya sih kalau kompetisi bisa jalan, iya kita ikut, kita jalan dan sebagainya. Tetapi tidak ada yang mampu memprediksi pandemi ini akan sampai kapan. Apakah ada jaminan bahwa ini bisa sebulan, bisa 2 bulan, 3 bulan dan sebagainya.
Menurut saya harus ada kepastian dan kejelasan pada kita semuanya untuk membuat sebuah bahwa liga ini berhenti sampai di sini atau akan lanjut. Supaya ada keputusan yang kita bisa pegang secara fix bahwa liga ini jalan apa enggak, seperti itu. Dan kalau umpamanya seperti yang terjadi kemarin ini, dua hari nggak keluar izin, ya kita mau bikin apa? Ini kan juga tidak mungkin izin ini, tidak mungkin keputusan ini dikeluarkan tanpa melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang juga dari pihak kepolisian seperti itu. Nah sehingga kalau kami dari klub, ya udah kita mengambil keputusan seperti apa untuk bisa membuat ini berhenti atau jalan. Karena toh bulan depan nggak ada jaminan gitu ya, juga kita kurang bisa lebih jalan. seperti itu. Pak Munafri, ini tapi suara hanya dari PSM Makassar atau ini juga bisa mewakili suara dari semua klub yang akan berkompetisi? Kalau ini saya bicara apa yang terjadi di PSM Makassar, Pak. Apakah Anda pernah berdiskusi dengan juga pihak klub lainnya? Ya secara formal kita ngobrol-ngobrol, tentu banyak pendapat di dalam diskusi itu, seperti itu. Tetapi kalau kita butuh kepastian gitu. Nah sekarang kalau umpamanya tim udah yang ada di Jogja, sampai kapan mereka akan di sana? Sampai kapan mereka akan menunggu? Sebulan? Iya, kalau umpamanya enggak, terus setelah sebulan mereka akan balik juga. Ataupun kita menyelenggarakan itu, terus kalau terjadi lonjakan kenaikan virus terinfeksi, ya kita berhenti juga, ya kan sama juga, Mbak. Baik, bisa dipahami pertimbangan bahwa meminta untuk kepastian karena berkaitan dengan banyak hal. Pak Awi, statement yang sama dari Ketum PSSI Muhammad Irawan yang berharap bahwa bisa digelar November. Adakah jaminan izin atau pertimbangannya masih menunggu soal pandemi meskipun juga banyak pihak yang merasa bahwa tetap bisa dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan? Ya, itu kembali tadi yang seperti saya sampaikan, tentunya kita juga sama-sama menunggu perkembangan daripada pandemi COVID-19 sendiri. Dan itu bisa aja dievaluasi, karena memang kita memberikan peluang itu karena memang kita tadi kepastian untuk meredanya COVID kita tidak tahu. Dan kembali lagi yang perlu kita harus ketahui, Mbak Yani, kalau sekali Polri mengizinkan liga ini bergulir, tentunya juga efek dominonya terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang lainnya. Pasti akan menuntut yang sama, menuntut keadilan yang sama. Sehingga itu yang juga perlu kita pahami bahwasanya apa dengan kita membuka ruang itu nanti apa malah nanti menjadi klaster baru. Ini juga perlu perhatian kita bersama karena memang tadi saya sampaikan sampai saat ini belum ada penurunan terkait dengan penderita terinfeksi COVID. Iya, betul. Baik, Pak Munafri, dampak terburuk jika memang ternyata liga ini tidak jadi digelar, apa perhitungan atau kalkulasi lebih jauh dari pihak klub? Ya, kita akan membuat keputusan di dalam klub secara internal karena ini akan berhubungan dengan nilai-nilai kontrak dan biaya-biaya yang akan timbul di dalam proses operasional kami. Nah, seperti itu. Nah, kalau umpamanya ada keputusan untuk ini tidak berlanjut, akan dilanjutkan tahun depan, memulai musim baru, saya pikir ya kita akan mencoba untuk mengkalkulasi ulang itu semuanya. Nah, kalau umpamanya pun kita masih harus menunggu 1 bulan, nah ini yang harus kita memberikan ketegasan supaya penundaan 1 bulan ini benar-benar kita sudah mampu mengkalkulasi nih apa-apa yang harus kita lakukan kalau ini lanjut maupun tidak. Tidak lanjut. Baik, Pak Munafri dan Pak Awi Setiono, terima kasih atas diskusinya di Pratensi. Kita harapkan bahwa angka COVID-19 bisa pelan-pelan turun dan kemudian bisa memberikan kepastian terutama dari kompetisi yang kita harapkan bisa berlanjut. Terima kasih atas waktu dan juga keterangan Anda di Prime Time News.